melihat rumah yang didesain langsung oleh seorang arsitek. Yuk kita lihat rumahnya sekalian kenalan dengan pemiliknya. Perkenalkan, saya Yuri Dwilianto, anggota IAI juga. Kebetulan ini rumah yang saya miliki, desain saya juga, saya bekerja di sini, lokasi di Jalan Rambu 5, Jakarta 3 nomor 78. Kita dari pagarnya, untuk pagarnya gimana konsep desainnya, materialnya? Nah, konsepnya memang concern dengan industri ya. Jadi saya buatnya dari batu kali, dia dibungkus sama besi bolot, jadi kayak keranjang gitulah. Jadi fungsinya keranjang sebagai pagar. Nah, untuk rumah-rumahnya saya buat pakai plat cutting. Ini juga karena masih ada beberapa rehab, jadi tutup tanamannya. Pagarnya full, tujuannya lebih ke privasi sih. Kenapa saya tutup ini? Bahannya dominan ke bata sama ke besi. Nah, kalau kita masuk ke dalam, ruangannya ini tetap dengan konsep industrial. Jadi saya banyak bukaan makanan ini juga sebagai supaya sirkulasi baru masuk. Ditembakkan penggunaan kaca dan gorden. Jadi itu masih dalam ya ventilasi alaminya langsung ke dalam, dibungkus sama konut lah, jersey. Tapi finishingnya di cat. Berarti di depannya pakai konwood ya? Ya, ini convert di finishing cat, roster, dan ini sebenarnya expose dindingnya pakai acian, tapi juga di cat ya? Iya, di coating pakai apa? Pakai cat batu alam, coating supaya nggak berjamur. Tapi ini udah 2 tahun sih makanya berjamur, itu jalan. Selanjutnya kita ke pintu masuknya. Pintunya lebarnya 2 meter ke 2 meter dari kayu sih. Saya buat pengen pintu yang besar, cuman kalau saya bagi tengah kayaknya sirkulasinya nggak maksimal. Tipe pemasangan engsel ini apa namanya, Om? Ini pivot namanya. Pivot. Nah, pivot. Saya pakai punya Dexon, disupport sama dia juga. Nah, ini untuk pintunya. Nah, untuk bagian dalamnya saya expose ke Dinding expose. Acian dong ya? Ya, acian. Tapi ini saya coating biar nggak karena kalau dari semen motor itu nanti takutnya Berlumut? enggak, Debu ya? Nah, debu itu jadi saya coating aja supaya meminimalkan ispa kan, penyakit paru. Nah, ini foyer untuk motor atau untuk barang-barang. Tapi sekarang untuk sepeda aja sih. Selanjutnya kita ke ruang ini foyer. keluarganya ya, Om. Foyernya ini Foyernya saya buat tinggi itu karena apa, Om? supaya bangunannya terlihat lebih tinggi dari tanah asli. Iya. Mencegah atau mengantisipasi, memitigasi supaya kalau misalnya banjir nggak ke bagian bangunan rumah tangga. Berarti cuma di luarnya kalau banjir. Di luarnya kalau banjir. Tapi ini jadi buat level juga untuk mengejar estetika juga sih. Oh, smart home ya berarti dia. Oh. Iya. Nah, tadi saya buat agak sedikit estetika lah. Nah, ini saya epoksi. Cuman karena epoksinya udah agak rusak, epoksi saya cat. Dirabat, kemudian saya cat. Ini taruh sepatu, helm, lebih ke fungsi lah. Ini saya bawa lorong. Nah, di sini agak kecil dan mudah-mudahan bisa lah kalau nanti meninggal kan bawa kerandanya gitu. Jadi kita berpikir waktu hidup juga harus pikir mati. Jadi waktu kemarin kan agak, nah ini bisa nggak? Ternyata bisa lah. Disimulasikan. Kira-kira berapa senti lebar dari? Ini 1,5. 1,5 ya? Berarti ini juga 1,5 ya, Om? Iya, ini 1,8. 1,8 ya? Saya mau nanya, Om, ini kan saya tadi lihat menarik ini. Ini fungsinya agak apa? Pintu. Kan ada pintu yang Ya. utama sama ada pintu dua. Nah, kalau pintu ketutup kan dia kesannya Gelap. terlalu tertutup dan gelap. Nah, saya antisipasi kalau ada tamu ataupun orang juga bisa melihat ke dalam ataupun juga bisa lagi keluar. Lebih ke jejak lah, Jejak ya. ya. Jadi Biar lebih terang. ya lebih terang dan terbatasi lah. Bisa masuk juga orang kan. Kalau mau masuk ukuran segini kan, kucing lah paling.
Nah, kalau dia tutup semua, jadi dia sebagai apa namanya penghalang. Nah, kalau itu ditutup, ada solusi keamanan jadi jadinya. Jadi dia double pengamanan ya Om. Ya, benar. Jadi kalau kita buat di depan kan, kalau pintu besi kan dia pintunya ke depan gini kan. Iya, ini di bagian dalam Nah, berarti. kalau kita ke dalam gini, ini kan jadi solusi keamanan juga kan. Nah, kalau ini kita tutup, nah ini kan kalau malam nih saya tutup nih. Mungkin dia masuk. Nggak mungkin. Kan? Double Nggak mungkin. Kan? pengamanan. Jadi kita nggak butuh gembok kan. Jadi ini dia fungsinya juga keamanan lah. Ide desain Jadi yang bagus. Nah, untuk safety, nah, mengurangin apa namanya kekhawatiran. oh berarti ini juga smart door ya? Ya, semua pintu smart door. Dari Dexon ya? Iya, Dexon. Kita dibantu oleh Dexon. Baik, Dexon. Ruang tamu saya buat terbuka, ada glass block cahaya, garis ada sekarang juga sih. Saya pakai materialnya dominan kaca, kacanya glass block sama skylight. Ini roster, lubangin-lubanginnya. Untuk dari tinggi dari lantai ke plafonnya kira-kira Ini berapa? 3 3 meter ya? Om? 3 meter. Nah ini saya bawa level kayak tadi saya jelasin. Iya. Ini agak sulit ada beda level. Rencananya di sini ada artificial garden. Jadi pengen buat Taman penambahan- buatan. ya, taman buatan gitu berangga. Tapi belum. Karena dia harus tumbuh. Saya buat lubang nanti kalau misalnya ada mau tanaman siram tinggal buat. Airnya masuk ke dalam. Ini ruang tamu. Berarti ruang tamu ini gabung sama ruang keluarga juga kak? Ya, ruang keluarga. Oh ruang keluarga di sebelah sana ya? Ini cuma tamu karena pasangan muda biasanya kan sedikit tamu. Iya. Untuk ruangan Nah, selanjutnya ini ini dapur. Dapurnya langsung ke kamar utama karena aktivitas kami lebih banyak kamar utama dapur. Itu sih tujuannya kenapa di kamar utama. Untuk luasan dapurnya berapa kali berapa nih? Cuma 3x3. 3x3 ya. Cuma ini belum jadi lah, masih butuh effort lagi lah untuk desainnya, belum selesai. Desainnya udah ada, karena dia belum ada. Untuk bagian selanjutnya, Nah ini ruangan ruangan apa ini? terbuka, sebenarnya ruang keluarga, rencananya ruang makan, tapi sifatnya outdoor. Ini nanti rencananya pengen ada rupa sintetis, terus ada kursi outdoor. Ini yang rencananya direncanain, tapi belum terrealisasi. Oke Itu untuk memang itu inner court untuk Inner court. ventilasi di dalam bangunan. yang ini tempat ruang apa cuci. kira-kira Om ya? Ruang Ini cuci ruang ya? cuci itu filtrasi kolam koi. Jadi dia semua apa namanya saluran airnya nanti masuk ke situ, buang keluar parit sana. Ini saya lihat menarik nih Om, ini dibuat menurun lagi nih Ya, untuk apa ya Om gitu kan? Udah naik kan Nah. dari depan, Nah. dibuat turun lagi 2 anak tangga gitu. nah jadi kan di depan tuh kita udah naikin tuh elevasinya 60 cm atau 80 cm saya lupa. Nah di sini saya mau buat turun lagi. Jadi kalau semuanya tinggi, Ya? nggak ada perbedaan level yang menarik lah. Iya. Hanya saya buat dia nggak usah lah. Ini ikutin aja elevasi tanah asli. Nah saya bermain di sini gitu. Jadi menarik dia ya, Jadi gitu. saya buat tangga. Sini ada lampunya juga kan. Iya. Ada dinding. Ini kira-kira tanaman apa nih Om dibuat di atapnya ini kanopi jerjak ini? Kemarin nih kan ini belum ada nih dulu pas Iya. waktu desain awal, jadi tanaman biasa pinggir. Nah, karena panas, ini saya buat rangka hulu sama kawat baja. Saya tanamin anggur. Fungsinya sebagai peneduh juga sebagai estetis juga. Jadi kalau desain itu kalau kita sudah mentok gimana kita mengatasi apa dengan desain itu, ini apa yang mau di solusinya, udah kasih tanaman biar tanaman aja yang nutupi semua kekurangannya. Ini kan kalau kurang lah, ini kan jeleknya atas. Iya. Nah, dengan tanaman inilah dia nutupi, jadi dia nggak kelihatan tuh yang jeleknya. Kalau itu sih solusi dari saya.
biasanya. Untuk ke bagian selanjutnya kita ke sini ya Om. Ini tadi kamar ya Om juga ya. Nah, ini kamar anak cewek. Nah, ini juga tadi saya lihat menarik sekali toiletnya Om. Untuk kamar mandinya dia Iya. roster jadi. Nah, ini dibawa roster karena tuh pintu. Kan gak enak dia kalau masuk Iya. pintu nampak kelihatan. Jadi saya buat kamuflase lah. Di sini ketutup. Ini biar nggak nampak AC-nya saya buat di sini. Oh, jadi untuk mesin si outdoor taruh di sini. gitu ya. Ini area dry. Ya. Ini kan apa namanya dry untuk dia Wastafel. tangan. Ini juga saya buat ada level-level, ini semua main level kan Level ya, makin lama makin turun dia. dry, wet. Dry, semi dry, wet juga. Untuk material kamar mandinya nih, dindingnya ini menggunakan apa? Sama Keramik. expose tadi. Expose. Ya, acian. Acian ya. Acian expose. Konsepnya tetap semua sama, tapi dinding yang bawahnya pakai keramik lah. Ini granit tile, bukan keramik. Ini batu alam, andesit, ini granit tile. Selanjutnya ini ruangan apa nih Om? Ini ruang tadi. anak cowok. Juga kan belum dipakai, jadi saya cuma pakai kantor dulu lah. Sekarang jadi fungsi untuk kantor. Ya, ruang jalan. Ini dari tadi saya melihat kan dari ujung sini tembus ke ini ruang pintu kantor. ini. Ini Studio dari kita. studio juga. Bisa Bisa dilihat. dilihat boleh. Nah ini senior kalian lagi. Asik juga nih. Menarik juga saya lihat jendela bukaannya dia kecil aja gitu ya. Nah, jadi kalau si Jul dia nggak apa kali nanti kok gelap kayak tidur aja dia. Jadi dia agak sedikit ada view-nya lah. Jadi, supaya nampaknya. Begitu saja kita keluar aja. Oke. Oke, segitu saja tadi home tour-nya, house tour-nya, muter-muter. Nah jadi kalau kita buat desain yang apa namanya yang semi terbuka gini kalau boleh dibantu juga sama keamanannya. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada pemilik rumah yaitu Om Arsitek Yuri Dwi Lianto. Di sini kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami berikan kepada Om. Untuk yang pertama, luasan tanah keseluruhan dari rumah ini berapa ya Om? Kalau luasan tanah itu ukurannya 7 kali 32 bangunannya. Tapi kalau lahan itu 500 itu berarti berapa tuh? Itu sendiri. Saya lupa dulu Pak. Tapi bangunannya 7 kali 32 itu luasannya. Kita kan benar Pak. Terus karena 7 kali 32 berarti 200 Untuk bangunannya yang Untuk konsep dari rumah ini sendiri itu apa? Nah, konsep yang saya cari itu industrial dengan sistem bangun timah. Jadi bangunan ini dibuat dengan desain industrial ataupun mengekspos lebih ke strukturalnya, arsitekturalnya tanpa finishing dan lainnya. Juga secara elektrikalnya sistem ini smart home, ya full smart home gitu ya. Nah, pastinya Om pasti punya visi atau kayak impian atau kebutuhan khusus yang ingin Om capai atau ingin Om wujudkan ketika Om mendesain rumah ini. Boleh nggak Om ceritakan sedikit tentang hal tersebut? Kalau tujuannya sih, kalau tujuannya lebih ke supaya lebih simpel aja sih. Jadi punya rumah itu fungsinya lebih. Terus kalau secara namanya simpelnya ya kalau kita bangun lampu sudah mati, kalau malam lampu otomatis hidup. Nah kalau kita masuk kamar mandi sistemnya itu berjalan airnya, terus lampunya langsung otomatis. Pokoknya angan-angan dari dulu itu pengen rumah itu ya kayak lihat di TV gitulah, iya kan? Iya kesannya bangunannya bintang. Itu sih konsep tujuannya supaya lebih simpel aja. Saat proses perancangan ini apakah ada melibatkan anggota keluarga yang lain atau memang pure semuanya di sana? Kalau nanti kalian berumah tangga, yang paling dominan itu kalian sebenarnya. Seperti itu. Jadi
saya tuh kan asisten juga, Iya. mungkin sebagai suami. Nah, tapi kalau dari fungsi istri yang pengen menunjukkan, ada yang aku butuh ini loh ruangannya, dapurku seperti ini gitu. Tapi yang lebih dominan karena kami masih berdua, mungkin istri lah juga banyak kasih masukan. Lebih ke kebutuhan ruang untuk dia aja sih. Tapi kalau karena saya bisnis arsitek, saya yang yang menulis standarnya. Kira-kira kalau kebutuhannya seperti ini, Kayak mana yang seperti bagus ini. gitu Nah, ya. gitu. Jadi sering melengkapi lah. Itulah rumah tangga juga. Terus setelah dihuni rumah ini apakah udah memenuhi kriteria rumah yang mau diimpikan sejak lama gitu? Ya kalau rumah ini impian, inilah impian rumah. Makanya kalau sekarang sih nggak pengen punya rumah yang lain. Ya kalau ada satu itu. Karena ini sudah memenuhi sih. Udah cukup memenuhi lah ya Om. Fungsinya juga udah dapat, kebutuhan ruangnya sudah juga ada, kamar utama ada, ruang tidur juga cukup gitu. Ada bermain juga luas, itu sih udah cukup lah dengan kemampuan yang saya punya. Udah sesuai lah ya. Ya, sesuai kemampuan lah. Kalau dalam merancang rumah ini tadi ada beberapa kendala atau tantangan sendiri gitu nggak? Nah, kendalanya itu kalau kita sebagai arsitek muda atau pasangan muda cuma satu aja kendalanya, dimana kita bisa memenuhi kebutuhan ini dari segi finansialnya. Nah, kemarin saya bangun ini karena memang secara finansial tumbuh lah ya. Bangunan ini berapa yang saya punya itu perlu saya bangun, dan kekurangannya akan saya lengkapi kembali ya. Itu sih yang sekarang saya sedang jalan-jalan. Iya, maksudnya rumah tumbuh. Karena dia nanti apa yang kurang kita lengkapi. Gitu. Itu kekurangan kita sebagai pasangan muda. Itu kekurangan itu. Kalau warisan yang nggak banyak. Budget finansial ya Om. Ah. Terus Om apakah ada kayak aspek tertentu yang menurut Om mungkin dari tata-tata ruangan atau furniture yang menurut Om ingin mau kayak di upgrade gitu Om, yang kurang memuaskan menurut Om? Kalau kita sebagai manusia ya pasti ada Pasti aja ada. ini enggak, ini kurang bagus nih. Tapi lihat kembali ke kemampuan kita lah. Kalau itu pasti ada aja. Misalnya kayak ini kan kemarin harusnya kamarnya terbuka, ini saya rubah lagi jadi tertutup pakai tanaman supaya ternyata pas desain itu rupanya panas gitu. Makanya panas saya siasati pakai anggur. Nah, jadi kan tuh masalah mendapatkan solusi. Jadi masalah itu adalah solusinya. Ternyata saya buat dengan terbuka gitu, di perencanaan ada awal itu kan terbuka, panas sekali, panas. Makanya saya tanam anggur supaya lebih teduh. Ternyata itu lagi ya, solusi yang didapat dari masalah. Kalau dari tata letak dan fungsi ruangan ini sendiri, apakah menurut kamu sudah cukup kayak memenuhi kebutuhan sehari-hari selain dari kan konsepnya smart home tadi kan? Nah, karena ini desain kita, itulah plus minusnya kita sebagai arsitek. Kita tuh merencanakan udah jauh ke depan. Kita kenapa desain itu butuh perencanaan ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Fungsinya juga kita siapkan di dalam desain. Jadi kebutuhan itu udah saya siapkan di perencanaan. Tapi kira-kira butuhnya ruangan sekian itu sudah saya rencanakan. Makanya kalau tadi secara fungsi terlalu sekarang ini sudah ada desainnya, sudah terencana, ya mudah-mudahan terpenuhi. Ya. Itulah kenapa kita perlu peran arsitek. Lalu setelah kita memfasilitasi kemauan owner. Kebetulan saya sendiri ownernya kan, jadi saya desain maunya gini, batas budgetnya sekian gitu. Jadi kalau ditanya kekurangan lebihnya, udah cukup, anak juga sesuai kan, udah kayaknya udah pas mas. Terus Om, apa ada ruangan favorit Om atau keluarga Om yang sering dipakai untuk beraktivitas di situ? Kalau ada boleh nggak Om kasih? Kalau ruangan yang favorit kami ruang ini, ruang tidur utama. Karena itu ruangannya besar. Besar ya? Saya buat tuh ruangannya 4x12. Jadi kami di situ kan masih kecil, itu kan sering nonton kamar. Tapi sekarang karena udah mulai besar, kami mulai pindah ke kamarnya. Dulu waktu masih kecil kami situ di ruang favorit lah. Sama ini, Ya Om. kamar ini. Tapi sekarang pindah ke sebelah.
karena kan udah ke taman jadi lebih ke sebelah, jadi ruang olahraga, camping gitu. Nah kalau untuk sebaliknya Om, apa ada ruangan yang Om merasa nggak terlalu terpakai dan nggak terlalu berfungsinya? Ruang nggak terpakai itu cuma ruang cuci karena belum jadi, karena di atas itu ada kolam kue yang memang belum jadi. Itu yang belum maksimal karena belum terpenuhi. Itu yang sampai sekarang masih terutama desainnya belum. Jadi itu tipikal itu ya. Itu belum maksimal karena kan belum berfungsi. Itu masih yang terutama. Terus menurut Om apa namanya udah cukup nyaman untuk menjamu tamu atau kerabat gitu? Nah, kalau menjamu tamu mungkin masalahnya di lokasi ya, jauh ya kan, jauh kan. Kalau nyaman sih saya rasa rumahnya luas, tamu juga enggak, cuma masalahnya cuma lokasi jauh dari perkotaan, itu yang buat lebih nyaman. Kalau nyaman. Kalau tanya tamunya gimana kemarin, jauh kan? Cuman ya kendalanya emang lokasi. Lokasi aja memang, tapi rumahnya udah bagus. Nah itu dia, kemarin buat rumahnya di sini, pertimbangannya ini kan juga pertimbangan sentimen. Udah rumahnya jauh, kalau udah rumahnya jauh, kalau kita buat nggak nyaman, apa enggak? Tambah tamu, nggak boleh Setelah saya, makanya saya buat desain ini senyaman saya mungkin, memenuhi fungsi yang ruangannya. Pulang itu ya pulang, jadi mau keluar pun males. Tapi udah luar juga, kalau mau pulang kan jadi kata terserah itulah. Makanya buat senyaman mungkin. Semenjak punya rumah nggak pernah yang hotel lagi lah. Dulu waktu masih rumah di kota kan kecil. Kalau kadang weekend tuh anak-anak apa namanya bosan kan, Jenuh ya, Om. jenuh lah, kecil kan, dari sini ke kamar situ, dari sini cuma ke kamar situ kecil ya. Nah kadang-kadang udah sekali nggak di hotel lagi, jadi menjadi sini 3 tahun nggak lagi. Tentang ventilasi dan cahayanya kan tadi kita udah lihat ada skyline dan segala macam. Menurut Om itu udah nyaman belum Om? Kayak Udah pas gitu. Nah tujuannya buat skyline itu supaya meminimalkan penggunaan Lampu, lampu energi. Ya itulah, malam siang kan nggak harus di lampu, ini kan nggak harus di lampu nih, ini kan di lampu kan memang agak kurang cahayanya. Jadi saya buat lampu ini karena ini kamar tidur, fungsinya kan nyaman. Kalau terang kali pun nggak nyaman juga kan. Terus si lampunya dibantu lampu kalau memang butuh cahaya yang cukup. Jadi ini semuanya full apa? Kalau saya rasa cukup lah. Yang kalian lihat kan juga gimana? Bagus ya. Itu aja sih. Terus menurut Om mengenai tingkat privasi di rumah ini udah terbilang cukup tinggi atau masih kurang? Kalau privasi saya buat tembok akrilik itu tinggi. Nah, kenapa tinggi? Karena secara apa namanya pemahaman Islami kan juga lebih bagus kita tuh menutup diri dari lingkungan luar supaya dia lebih ke apa namanya lebih tertutup lah. Bukan berarti kita nggak bersosialisasi, cuman karena itu kan ada mahramnya juga terjaga. Jadi kan saya tutup semua, privasi juga, kalau keamanan saya privasi juga. Itu menjaga privasi aja sih. Udah bagus lah ya Om. Ya bagus sih enggak, cuman memaksimalkan aja lah privasi di dalam rumah. Menutup diri orang keluar ke dalam, tapi kita bisa juga kita keluar bebas gitu. kalau dari desain rumah ini sendiri apa udah cukup untuk mendukung gaya hidup Om dan keluarga Om di sini? Kayak tadi kan buat rumah yang senyaman mungkin. Tadi sebelumnya kan saya bilang saya kalau di kota, Sering ke nah, hotel gitu. kan itu kan mengurangi gaya hidup jadi. Iya. Kalau kita buat rumah kita nyaman, tenang, nggak perlu mewah ataupun mahal. Kalau memenuhi kenyamanan malah gaya hidup jadi lebih berkurang kan. Kurangi kita di hotel, jalan-jalan, di jalan-jalan nggak perlu juga kan. Kalau cuma untuk main, anak-anak cuma butuh main, butuh ruang besar, sosial, ya di sini nanti sangat sepupunya datang main ya. Jadi mandi hujan ya Om? Nah, mandi hujan tadi nanti ini kan Sabtu Minggu saya sepupunya datang kemari. Kemudian datang kemari dibuatnya tenda camping. Nah, kan kita Iya, Om. kita
kita kan jadi hemat. Coba lah kita nginep di hotel gitu kan jadi lebih malah lebih murah dari kayak yang kemarin. Itulah sih tujuannya. Itu solusi juga tuh buat kita ke owner nanti kalau ownernya buat menanyakan kemewahan berarti kan dia nggak butuh liburan juga, liburan rumah itu dari rumah ya. Itu salah satu solusi desain juga. Mungkin pertanyaannya itu aja dari kami. Terima kasih ya udah Oke. mau menjawab, udah mau sharing dengan kami ya.